Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1850 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 15 sampai ayat 17. Di bawah perikop Samuel sebagai hakim. Demikian firman Tuhan. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mizpah, dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya, dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel, dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat ini memberikan kita informasi penting tentang apa yang dikerjakan Samuel semasa hidupnya. Amin. Haleluya. Mari kita belajar dari Samuel. Ayat 15, perhatikan. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Amin. Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa Samuel tahu panggilan Tuhan terhadap dirinya, sehingga Samuel sangat loyal, sangat setia pada panggilan Tuhan terhadap dirinya. Perhatikan firman Tuhan dikatakan Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Tidak. Firman Tuhan dikatakan seumur hidupnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya firman Tuhan ini berbicara kepada kita semua tentang Samuel, bagaimana dia sangat loyal, sangat setia pada panggilan Tuhan, sehingga dia mengerjakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada dia seumur hidupnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan menciptakan saudara dan saya untuk satu tujuan. Pertanyaannya sekarang, apa tujuan Tuhan dalam hidup kita? Dengar ini baik-baik. Tuhan memanggil kita untuk melayani Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil saudara dan saya untuk melayani Dia. Dimanapun kita berada, kita melayani Tuhan. Apapun pekerjaan saudara, saudara dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan di bidang apapun yang saudara sedang geluti sekarang ini. Jadikan itu ladang untuk saudara melayani Tuhan. Amin. Baik saudara yang kerja mungkin pangkat atau jabatan yang paling rendah di dalam pekerjaan saudara, saudara tetap dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Amin. Saudara yang dapat posisi tinggi di tempat kerja, mungkin saudara sebagai owner, sebagai pimpinan yang dipercayakan bos saudara di tempat kerja saudara, saudara dipanggil untuk melayani Tuhan di bidang pekerjaan saudara. Amin. Layani Tuhan di sana. Saudara dan saya dipanggil untuk mengerjakan tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Lakukan dan kerjakan itu dengan setia.
Amin. Belajar dari Samuel. Dia sangat-sangat loyal. Dia setia. Seperti Samuel menjalankan tugas yang Tuhan berikan kepadanya sebagai hakim Israel seumur hidupnya. Saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar yang pertama. Samuel melakukan tugasnya dengan penuh loyalitas. Samuel mengerjakan panggilan Tuhan terhadap dirinya dengan setia, loyal, seumur hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau melayani Tuhan di bidang kita. Bukan hanya masa jabatan. Ada yang menjabat sampai 4 tahun, 5 tahun, tidak. Tuhan mau kita mengerjakan itu seumur hidup kita. Amin. Ada berapa banyak orang yang dulu melayani, tapi sekarang gak melayani. Artinya saudara gak loyal kepada Tuhan. Tuhan mau kita setia. Seumur hidup kita dedikasikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Amin. Selalu saya katakan, melayani Tuhan bukan semata-mata saudara harus jadi pendeta. Bukan hanya sebagai pelayan altar, majelis, dan lain sebagainya. Saudara melayani Tuhan. Di mana kita berada, kita kerjakan semua yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita melayani Tuhan. Saudara, kita melayani Tuhan kalau Tuhan yang menjadi prioritas yang paling utama dalam hidup kita. Betul, di tempat kita bekerja ada bos kita, tetapi bukan bos kita yang paling utama. Kita melayani Tuhan berarti Tuhan yang paling utama dalam kehidupan kita. Ada saat-saatnya kita bekerja, saudara. Ada saatnya kita beribadah. Nah, kalau kita sudah fokus kepada bos kita fokus kepada bonus yang akan kita dapatkan, gaji yang akan kita peroleh setiap bulan, saudara, sehingga kita melupakan ibadah, itu berarti bos saudara sudah menjadi berhala, saudara. Itu berarti saudara sudah tidak mengutamakan Tuhan lagi. Apa yang saudara kerjakan bukan melayani Tuhan, tapi melayani bos saudara. Itu berhala, saudara. Tuhan mau kita melayani Tuhan. Betul, kita bekerja memberikan yang paling terbaik. Kalau saudara digaji 3 juta, bekerjalah seperti orang yang digaji 6 juta. Berikan yang paling terbaik. Kalau saudara digaji 5 juta, bekerjalah seperti orang yang digaji 10 juta dan seterusnya. Berikan yang paling terbaik buat Tuhan. Amin. Saya percaya saudara, ketika kita memprioritaskan Tuhan, kita akan memberikan yang paling terbaik dimanapun kita berada, di tempat kita bekerja, tempat kita melayani, kita berikan yang paling terbaik buat Tuhan. Kita melayani Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari Samuel. Samuel melakukan tugasnya dengan penuh loyalitas. Dia mengerjakan panggilan Tuhan terhadap dirinya dengan setia, dengan loyal seumur hidupnya. Haleluya. Yang kedua, saudara, kita belajar di ayat 16. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mizpah, dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita belajar bahwa Samuel paham dengan tugasnya. Sudah perhatikan, Samuel berkeliling. Artinya Samuel tidak pasif, tidak reaktif, tapi proaktif dalam pelayanannya. Amin. Saya melihat bahwa Samuel memiliki kapasitas seorang pemimpin yang luar biasa. Amin. Samuel tidak hanya menerima laporan dari bawahannya. Samuel tidak mau mendengarkan bawahannya yang ABS, asal bapak senang, sehingga mereka mencoba memberikan laporan-laporan palsu yang tidak sesuai fakta di lapangan. Samuel terjun atau turun tangan langsung melihat dan mendengarkan secara langsung aspirasi dari masyarakat, dari umat Tuhan, bangsa Israel. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, atau apapun posisi dan jabatan saudara, saudara harus proaktif seperti Samuel yang terjun langsung di tengah-tengah umat Tuhan. Amin.
Jangan sama dengan orang yang mau calon legislatif, atau mau calon bupati, gubernur, atau calon presiden. Waktu mencalonkan diri, rajin turun ke lapangan. Tapi setelah jadi, tidak pernah lagi turun ke tengah-tengah masyarakat. Tapi kita hari ini belajar dari Samuel tentang totalitas. Amin. Dia turun langsung ke tengah-tengah umat Tuhan, mendengar langsung keluhan-keluhan, masalah-masalah yang mereka hadapi. Haleluya. Saya teringat dengan pola pelayanan Tuhan Yesus, persis dengan apa yang Samuel kerjakan. Pola pelayanan Tuhan Yesus itu kan berkeliling ke desa satu dengan desa yang lain, ke kota yang satu ke kota yang lain. Untuk apa? Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Samuel berkeliling ke 3 kota itu. Untuk apa? Memberikan pelayanan seutuhnya kepada seluruh umat Tuhan yang ada di 3 kota itu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Samuel tentang totalitas. Dia proaktif dalam pelayanannya. Dia tidak reaktif. Nanti diberikan laporan baru dia bertindak, itu reaktif namanya. Tapi Samuel, saudara lihat, totalitasnya dalam pelayanan dia berjalan, saudara, berkeliling ke 3 kota itu. Saya percaya jaraknya itu jauh, saudara, dan semua masyarakat merasakan dampaknya yang luar biasa di bawah hakim Samuel. Mereka merasakan bahwa apa yang menjadi keluhan mereka didengarkan dan diberikan solusi. Dari Samuel kita belajar bahwa Samuel sangat-sangat totalitas di dalam pelayanan. Dan dia tidak reaktif, tidak menunggu ada masalah baru dia respon. Tidak. Dia proaktif, dia jemput bola, dia turun di tengah-tengah umat Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita belajar Samuel totalitas. Dia proaktif dalam pelayanannya. Haleluya. Yang ketiga, saudara, di ayat 17, perhatikan. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya, dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel. Dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa Samuel mendirikan mezbah bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Apa itu mezbah? Mezbah itu adalah tempat untuk memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Samuel mendirikan mezbah, artinya Samuel tahu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita tahu bahwa memberikan korban bakaran kepada Tuhan itu adalah perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Mezbah adalah tempat untuk Samuel memuji dan menyembah Tuhan. Mezbah adalah tempat Samuel berjumpa dengan Tuhan. Mezbah adalah tempat di mana Samuel mendengarkan firman dari Sang Firman. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita dirikan mezbah bagi Tuhan di rumah saudara. Bangun mezbah. Mezbah ini bukan berarti saudara harus kumpul batu terus bangun seperti mezbah yang ada di dalam perjanjian lama. Tidak seperti itu. Mezbah rohani yang harus kita dirikan, yaitu apa? Pujian penyembahan di tengah-tengah keluarga kita. Bangun mezbah itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun mezbah kita, tempat kita memuji menyembah Tuhan. Karena kita belajar bahwa mezbah adalah tempat di mana kita mempersembahkan korban yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara, tadi saya katakan, mezbah itu tempat orang memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Bicara korban, di zaman sekarang ini, korbankan waktu saudara untuk memuji menyembah Tuhan. Korbankan waktu saudara
untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, korbankan waktu, tenaga kita, kadang juga uang kita harus korbankan untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, di saat kita memberikan korban kepada Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kalau kita belajar mempersembahkan korban dalam konteks perjanjian lama, itu berarti ada hewan atau binatang yang harus disembelih, di mana darahnya harus ditumpahkan di mezbah itu sebagai korban yang dibakar, korban untuk Tuhan. Dan baunya itu, kata firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan sudah senang, oh haleluya. Selalu saya katakan, apa yang saudara minta, kalau saudara sudah menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan berikan buat saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, korban itu harus disembelih. Saya belajar begini, sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan itu juga harus mencucurkan darah. Ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, mungkin Tuhan menggerakkan saudara untuk memberikan donasi untuk pekerjaan Tuhan. Memang itu menyayat hati karena jumlahnya mungkin cukup besar. Atau terkadang ketika Tuhan menggerakkan kita untuk memberikan topangan pelayanan, saudara, terkadang apa yang ada di isi dompet kita kadang Tuhan suruh berikan untuk pekerjaan Tuhan. Di sana terkadang kita mengalami dilema, saudara. Dan itulah yang Tuhan mau, ada sesuatu yang kita korbankan. Ketika kita belajar taat, memberikan apa yang Tuhan sudah perintahkan, taruh di dalam hati kita untuk kita korbankan. Oh, haleluya. Ketika kita memberikan itu dengan senang hati, sukacita, Tuhan senang. Tuhan menerima pemberian saudara, korban saudara. Dan pastinya saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Saudara, kadang ada hal-hal seperti itu yang harus kita korbankan. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita membawa korban persembahan bagi Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita dirikan mezbah di dalam kehidupan kita. Di tengah keluarga, rumah tangga kita, bangun mezbah di sana. Naikkan pujian, penyembahan, syukur kepada Tuhan. Dan terkadang harus ada yang kita korbankan. Baik itu tenaga, waktu, kadang juga isi dompet kita korbankan untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bangun mezbah di tempat usaha saudara. Bangun mezbah pribadi di hadapan Tuhan. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Dari Samuel kita belajar, saudara, yang ketiga, Samuel mendirikan mezbah bagi Tuhan. Haleluya. Hari ini kita belajar dari Samuel. Yang pertama, Samuel melakukan tugasnya dengan setia, dengan penuh loyalitas. Dia dedikasikan hidupnya pada panggilan Tuhan seumur hidupnya. Haleluya. Yang kedua, kita belajar dari Samuel. Samuel totalitas. Dia proaktif dalam pelayanannya. Yang ketiga, Samuel mendirikan mezbah bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Tuhan memberkati usaha pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan buat mereka beruntung dan berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa, lawat jamaah mereka yang sakit, sembuhkan mereka ya Tuhan, oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan dari Tuhan Yesus. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan
menyertai kehidupan mereka selalu. Hamba berdoa, biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.